Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, sayangnya market lanjut lagi koreksi sebesar 4,76% dalam 24 jam terakhir, dengan total market cap di 2,57 triliun US dollars. Dan untuk hari ini kita bisa lihat Bitcoin dominance meningkat dengan cukup signifikan ya sebesar 0,53%. Artinya koreksi ini banyaknya dilakukan oleh alts. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, kayak Ethereum dia koreksi sampai nyaris 10%, lalu XRP dia ngedam 6% ya. Solana nyaris 6% juga, Cardano 7%, Doge dan seterusnya ya. Jadi bisa dibilang cukup berantakan ya. Nah, tapi walaupun seperti itu, Bitcoin juga masih bikin deg-degan sih ya, karena sudah semakin mendekati ke EMA50. Tadi pagi, ya dia sempat ke angka 76.600. Jadi cuma beda sekitar 1000 USD aja dari EMA50 weekly. Gila ya. Luar biasa. Nah, pertanyaannya apakah ya Bitcoin akan retest ke EMA50 atau enggak nih? Dan ini sebenarnya kalau kita melihat dari week ya, ini sudah membuat lower low. Sudah membuat lower low dan sudah lebih rendah dibandingkan dengan week yang terjadi di tanggal 24 Februari. Sorry, bukan 24 Februari, tapi 2 minggu kemarin lah. Begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah ini cukup ya untuk memuaskan statistik lower low-nya atau butuh rally dulu and then membuat lower low lagi. Gitu ya. Karena gini, kalau mau ngomong lebih sering mana, lebih sering terjadi relief rally dulu. Relief rally and then lower low, begitu ya. Nah, kalau mau ambil contoh yang tidak dari relief rally-nya ya ini paling ya, langsung koreksi, boom, lanjut membuat lower low, naik. Begitu. Bisa nggak Bang kayak begini? Ya bisa-bisa aja, apalagi kalau EMA50 sudah dekat. Begitu. Tetapi lebih seringnya ada relief rally dulu. Ya kayak di sini nih, kan jebol, relief rally ya. Struggling ya, masih ke reject terus, baru membuat lower low begitu. Nah, lagi-lagi kita nggak bisa tahu mana yang akan terjadi skenario seperti di sini ya, relief rally dulu atau kayak begini, jebol dia basically membuat membuat lower low-nya langsung ya, kayak nggak ada relief rally sama sekali and then naik lagi ke atas. Bisa nggak? Bisa-bisa aja karena ada contohnya seperti di sini. Tapi kalau mau ngomong normalnya sih lebih banyak ada relief rally dulu begitu ya. Oke, udah faktanya kita tinggal tunggu aja apakah ya dia akan reclaim nggak gitu. At the end of the day kan itu yang penting ya. Yang penting adalah Bitcoin bisa reclaim lagi BSB nggak, itu satu. Udah reclaim bisa retest nggak ya, kayak di sini nih udah reclaim bisa retest nggak? Oke, bisa retest. Bisa mantul nggak? Nah, kalau bisa mantul ya bisa lanjut. Kalau enggak ya kayak begini, jebol lagi. Begitu. Ya, jadi sekali lagi untuk kita bisa kembali ke main scenario kita bullish ya. Ya kita butuh untuk terjadi reclaim di BSB, ada pantulan di BSB seperti di sini nih ya, reclaim. Lalu ada pantulan seperti ini, ya sudah statistiknya kita akan lanjut membuat higher high. Nah, sekarang ya kita main scenario lebih ke bearish karena BSB-nya jebol begitu. Nah tapi tetap gue masih akumulasi. Nah, kita akan stop akumulasi, tutup posisi kasarnya udah wave ini ya, wave white flag itu kalau sampai sudah terjadi 2 weekly close dibuat dari EMA50 begitu ya. Nah ya itu aja sih, itu aja. Dan harusnya kalau lu bareng-bareng dari 2022 barang TCI atau bahkan nggak usah 2022 ya. Kalau lu dari 2023 aja gitu ya, berarti di masa-masa ini gitu ya, di masa-masa 20 ribuan dan seterusnya. Ya kalau sampai amit-amit 2 weekly close di bawah dari EMA50 pun ya masih aman begitu. Masih profit walaupun ya bisa dibilang underwhelming ya. Tapi gini, jangan buru-buru deh, jangan buru-buru, kita tunggu aja faktanya seperti apa. Ya karena kalau kita udah mulai buru-buru, udah mikir di otak kita what if ya, ujung-ujungnya stres sendiri. Jadi udah just chill ya, tunggu saja akhirnya dia berhasil nggak bertahan di atas dari EMA50. Setelah berhasil dari situ, berhasil nggak dia reclaim BSB begitu. Kalau bisa ya sudah bullish, tapi kalau enggak sudah berarti kita tutup posisi, as simple as that begitu ya. At least itu buat orang yang berpikir ini ya per cycle begitu. Tapi buat lu yang mikirnya bang enggak bang, gue mau akumulasi BTC untuk jangka panjang ya, buat 10 tahun ke depan, buat nanti misalkan
uang kuliah anak gua lah atau apapun itulah buat jauh gitu ke depan ya. Nah, itu nggak apa-apa, terus aja akumulasi. Ya, tapi kalau lu mikirnya per cycle atau teknisnya disebut sebagai position trader, nah ya boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Begitu. Jadi sekali lagi ya, untuk yang MA50 itu ya untuk orang-orang yang menggunakan time frame berpikirnya itu satu business cycle gitu atau position trader. Buat lu yang long term, buat cucu gua lah bahkan lebih ekstrim lagi cucu gitu ya. Nah, ya udah terus aja beli, terus DCA gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin ya. Ya cukup bikin sakit perut juga ya tadi pagi. Dia sampai ke 76.600. Tapi ya lagi-lagi nggak tahu sih ya. Mungkin gue udah sedikit kebal ya. Sedikit tapi oke. Nah sudah, this is crypto ya. Dan untuk Ethereum ya otomatis lebih ini lebih ya bisa lihat sendiri lah ya minusnya berapa. Lebih bikin sakit perut. Dan sayangnya jebol ya. Support di sini jebol. Wow, ya jadi untuk struktur support selanjutnya coba kita lihat ya. Di sini tuh ada sih sebenarnya ya. Di sini struktur ada sempat jadi resisten, bisa menjadi next structure kita. Sorry, kurang turun sedikit. And then udah deh. Itu dulu aja, ya itu dulu aja. Oke. Oh ini bahkan udah di retest kayaknya. Udah di retest mah. Ini struktur udah di retest mah kemarin retest 1 retest 2 ya. Oke, next kita masuk ke DXY. Untuk DXY kondisinya itu kemarin membuat doji ya. Tapi overall masih cenderung lemah, masih terus terjun payung ya karena ya kebijakan dari ini ya dari Donald Trump yang cukup sebenarnya gini kalau tarif sih nggak masalah ya, tapi maju mundurnya itu loh yang aneh gitu kayak mau manipulasi gitu. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance ya sesuai dengan pembahasan tadi ya. Rally dan kemungkinan bisa lanjut membuat higher high begitu. Sayangnya higher high ini terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Ya kan kita udah bahas berkali-kali nih. Kita berharap kalau sampai Bitcoin dominance bounce itu dalam kondisi Bitcoin rally, bukan Bitcoin ngedam atau Bitcoin koreksi. Karena kalau Bitcoin koreksi ini mantul BTCD ya, ya sudah, kita harus terima nasib alts-nya kebakaran jenggot begitu ya. Oke, untuk balance sheet ya masih sama ya. The Fed sih ya masih vibe-nya masih terus masih terus hawkish begitu ya. Dan kemungkinan besar untuk Maret ya, untuk Maret ini kayaknya kecil deh untuk bisa turun interest rate begitu. Tapi bukannya nggak mungkin ya. So kita lihat aja nanti pada fakta yang seperti apa. Karena ya sekarang juga mulai ada desas-desus nih kita kemungkinan bisa terjadi resesi. Nah ngomongin soal resesi kita langsung aja ngobrolin mengenai news yang berhubungan sama resesi ya. Jadi ternyata salah satu penyebabnya lagi Bitcoin mulai dip di bawah dari 80.000 adalah statement dari Trump ya. Jadi si Trump ini sempat ditanya di speech dia ini disebutnya minggu sih ya, cuman kan ada perbedaan jam sama kita ya. Nah ini kemarin nih poinnya sih dilaporkannya kemarin si newsnya ini. Di mana ya si Trump ini basically menyatakan bahwa bukan tidak mungkin kalau sampai tahun ini ada resesi begitu. Nah, ini membuat market jadi sedikit panik sepertinya. Ya, dia bukan bilang bakal resesi, tapi dia nggak bisa bilang pasti tidak akan terjadi resesi begitu. Ya mungkin ini salah satu cara lagi untuk si Trump memaksa si Jerome untuk melakukan QE maybe ya. I don't know. Dia soalnya presiden yang tidak presiden yang nggak seperti biasanya gitu ya, lebih tidak diplomatis. Lebih hajar-hajar aja begitu ya. Nah ini membuat market jadi lebih nggak terlalu bagus lah begitu ya. Dan kalau dari sisi kriptonya ya si Summitnya ini sendiri pun ya benar juga sih dipikir-pikir ya, tidak ada langsung plan untuk regulasi kripto. Dibilangnya akan ada regulasi tapi belum langsung dibuat begitu ya. Oke lah, mungkin kan disebutnya masih summit lah gitu ya, masih bukan kayak satu yang resmi lah gitu, bukan kayak pertemuan para regulator atau apa gitu ya. Oke ya, tapi benar juga sih ya, saat Crypto Summit ini belum ada pengumuman regulasi tertentu begitu, hanya akan ada rencana aja, tapi rencananya pun masih abstrak lah begitu kasarnya ya. Oke, next economic calendar untuk hari ini dari US ya. Untuk hari ini tuh kita akan keluar
Jolts Job Openings. Ini di jam 9 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 9 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan. At least buat yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, beres untuk hari ini. Subuh ada nggak ya? Subuh nggak ada apa-apa. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, setup future sebenarnya ada sih ya. Kemarin kan sudah terjadi retest pertama di EMA 200. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP-nya ya kemungkinan ini yang masih under construction nih ya, struktur yang masih ya lagi-lagi belum terjadi, tapi kita butuh sampai terjadi daily close di atas ya. Tapi ya balik lagi bisa dipasang dulu limit shortnya karena sudah terjadi retest pertama kemarin. Tinggal target TP-nya bisa disesuaikan gitu ya. Untuk posisi spot ada di 73.116 atau alternatifnya boleh juga di MA50 weekly yang ada di angka 75.502. Gitu. Jadi arguably bisa seperti ini. Ini buy limit pertama di MA50 weekly, buy limit kedua di 73.116 dan buy limit ketiga di 71.676. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ada struktur yang bukan baru, ini struktur yang lama ya. Cuman baru kita charting lagi ya. Dia ketahan di situ udah 2 kali retest ya. So ya, tapi kita belum bahas struktur ini sih. Ini baru kita pasang tadi ya. So buat lo yang mungkin udah charting lebih awal daripada kita, ada ketemu struktur ini, kebuka posisi long. Kalau sampai lo punya ya posisi longnya, target TP-nya di angka 1932,7 ya. Nah, untuk posisi spot for now di satu tempat lo aja deh, di angka 1849 gitu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, gue ingin ingatkan lagi ya, terutama untuk para newbies, market sekarang sedang dalam kondisi yang mungkin memang tidak terlalu mengenakan begitu ya. Tapi ya sekali lagi jauhkan emosi dari trading kita, jauhkan emosi dari investasi gitu ya. Tinggal kita kayak robot aja, kita kayak robot ya, kita tunggu faktanya apakah dia berhasil lagi reclaim BSB atau tidak begitu. Apakah dia akan berhasil mantul nggak kalau sampai retest ke MA50. Ya udah seperti itu aja ya. Kita harus sebisa mungkin masuk ke market itu netral. Kita tunggu aja ya data fakta statistik yang diberikan oleh market begitu. Ya for now statistik kuartal 4 ya, statistik cycle itu berhenti di kuartal 4 itu sudah berulang-ulang dari 2010 ya. Kita sudah sering bahas, tapi oke lah kita bahas lagi sedikit di sini ya. Jadi itu selalu terjadi di kuartal 4. Kuartal 4 di post halving year ya.
Dan kalau mau nanya, "Bang, emang pernah nggak sih Bang kita dulu stres juga kayak sekarang gitu ya di zaman-zaman dulu?" Nggak usah ngomong zaman dulu, cycle kemarin aja ya di 2021. Itu gimana nggak mau stres ya? Tiba-tiba boom koreksi 50%, retest ke MA50 ya. Orang semua di sini udah nyerah ya, udah deh hancur. Ini kripto bakal masuk bear market lebih cepat. Kita kecepatan naik di sininya, maka jadi kecepatan turunnya bear market. Udah nih, tutup. Udah banyak sekali orang yang tutup posisi di sini ya. Tetapi statistik kembali bermain ya. Dia ternyata mantul di MA50 dan apa yang terjadi? Lanjut lagi ke atas, bikin all time high ya, dan mau tebak berhentinya di mana? Berhentinya kembali di kuartal 4 di November ya. November lagi ya, kuartal 4 lagi ya. Cek lagi cycle sebelumnya. Tebak di mana? Kuartal 4 lagi Desember ya. Tarik lagi sebelumnya, siapa tahu hoki, cuma hoki aja ya. Sini gimana? November lagi. Jadi sepanjang data indeks Bitcoin ini ya, all time high atau lebih tepatnya all time high, kalau all time high bisa juga di sini ya. Cycle top dari cycle ke cycle itu semua terjadi kapan? Kuartal 4 ya, post halving year. Sampai sekarang masih belum pecah statistiknya. Oke Bang, itu kan statistik Bang, mungkin aja at some point bisa pecah. Benar bisa. Makanya kita punya safety belt. Safety beltnya adalah apa? MA50. Nah harusnya gitu kalau kita punya SOP trading, kita punya plan untuk trading kita, untuk investing kita gitu ya. Kita tuh harus punya fakta data statistik di kantong kita gitu. Kalau kita nggak punya 3 hal itu jadi stres mulu, takut mulu begitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya untuk para newbies, mungkin ya kalau lu masih stres di market, lu masih kepikiran terus di market, ya antara lu melanggar 3 golden rules ya, terlalu pakai uang panas, over leverage, atau lu berpikir jangka pendek ya. Atau ya itu satu lagi mungkin lu belum mengantongi fakta data statistik yang cukup, jadi lu stres begitu ya. Oke, kita ini ya udah kita tutup pakai itu tadi kan si 3 golden rules gue udah bahas tadi apa. Kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.